Pada kesempatan ini kita akan mengangkat satu tema yang barangkali sering dibahas. Tapi tema ini kita kaji dari berbagai macam sudut pandang, yaitu tentang beberapa permasalahan sholat dalam perjalanan, alias sholatul musafir. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tentu sering melakukan safar. Mungkin ada yang melakukan safar ke kampung halamannya di Sumatera Barat, di Jawa. Kalau saya di ujung Jawa, masih nyebrang lagi, tepatnya ke Pulau Madura. Hadirin yang dimuliakan Allah, beberapa waktu yang lalu saya membawa rombongan melakukan safar ke Bandung, yaitu rombongan kawan-kawan kita di sekolah. Yang menarik jemaah sekalian, rombongan ini tidak satu pemahaman fikih. Ada sebagian warga kita Muhammadiyah, sebagian yang lain warga Nahdlatul Ulama, dan sebagian lainnya kawan-kawan Salafi. Jadi kita dalam satu rombongan ini ada 3 pemahaman. Saya ditunjuk oleh kawan-kawan untuk mendampingi mereka di dalam melaksanakan sholat di perjalanan. Ya, mungkin bisa juga disebut sebagai ketua rombongan lah begitu. Nah, ketua safar. Rombongan berangkat menggunakan bis, ya, dari metro jam 5 kurang 30 alias jam setengah 5 sore. Sampai di pelabuhan menjelang isya. Kami turun dari bis, naik ke kapal, mencari musola, karena kami sudah meniatkan untuk melakukan sholat jamak takhir di kapal. Sesampainya di musola kapal atau di masjid kapal, adzan isya berkumandang. Kami pun wudu. Kemudian setelah itu masuk ke dalam musola atau masjid. Yang di masjid itu sudah ada imam tetapnya yang memposisikan sebagai muqimin, bukan musafir. Artinya apa? Imam itu mengimami sholat isya 4 rakaat. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ajak kawan-kawan yang Muhammadiyah, yang NU, yang Salafi untuk melaksanakan sholat isya berjamaah bersama imam tetap di masjid kapal itu. Warga Muhammadiyah, warga NU, mereka mau kita ajak untuk apa? Melaksanakan sholat isya berjamaah bersama imam tetap. Tetapi kawan-kawan kita yang Salafi tidak mau. Maaf Ustaz, saya nunggu jamaah sholat isya ini selesai, baru kemudian kami akan melaksanakan sholat jamak takhir maghrib dan isya berurutan. Sementara kita yang Muhammadiyah dan kawan-kawan yang NU melaksanakan sholat isya dulu, baru kemudian maghrib. Intinya dalam pelaksanaan sholat jamak maghrib isya ini, jamak takhir ini, ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama melaksanakan isya dulu kemudian maghrib. Pandangan yang kedua yaitu kawan-kawan kita Salafi gak mau isya dulu. Mereka inginnya apa? Berurutan, maghrib kemudian isya. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, marilah
kita bedah kitab-kitab para ulama terdahulu yang menjadi rujukan dari ketiga kelompok ini. Apa dalil dasar yang mendasari ya mereka di dalam melaksanakan sholat jamak takhir ini? Kita mulai dari pandangan atau rujukan kawan-kawan salaf. Siapa yang menjadi rujukan kawan-kawan salafi? Ulama-ulama Saudi Arabia. Di situ ada Syekh Albani, ada Syekh bin Baz, ada Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Kemudian juga ada kelompok ulama yang berada di dalam payung Lajnah Daimah lil Buhuth Al-Ilmiyah. Ya, semacam MUI-nya Saudi Arabia. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam fatwa Lajnah Daimah lil Buhuth Al-Ilmiyah atau semacam MUI-nya Saudi Arabia, ya. Pendapatnya begini jamaah sekalian, yajibu fi halil jam'i at-tartib. Di dalam melaksanakan salat jamak ya, itu harus tertib, harus berurutan. Bihaitsu yusalli adh-dhuhra awwalan thumma yusalli al-'asr, yaitu dengan melaksanakan salat zuhur dulu kemudian asar. Wa yusalli al-maghrib awwalan thumma al-isya, melaksanakan salat maghrib dulu kemudian isya. Sawa'un kana jam'uhu jam'a taqdimin aw ta'khirin, baik salat jamak ini adalah jamak takdim maupun jamak takhir. Jadi harus apa? Berurutan. Ini pandangan pendapat Lajnah Daimah lil Buhuth Al-Ilmiyah Saudi Arabia. Pendapat ini jamaah sekalian diperkuat oleh Syekh Ibnu Utsaimin, salah seorang ulama Saudi Arabia. Apa kata beliau? Yushtaratu tartib, ya, bi an yabda bil ula thumma bitsaniyah. Melaksanakan salat jamak termasuk jamak qasar itu dipersyaratkan apa? Tertib. Melaksanakan salat yang pertama baru kemudian yang kedua. Zuhur dulu kemudian asar, maghrib dulu kemudian isya. Yushtarat, menjadi persyaratan pelaksanaan salat jamak baik takdim maupun takhir. Artinya apa jamaah sekalian? Kalau tidak dilaksanakan secara tertib, secara berurutan, salat jamaknya tidak sah. Kenapa? Menjadi syarat. Ketika syarat tidak terpenuhi, berarti apa? Tidak sah. Itu pandangan siapa? Ulama-ulama salaf. Jadi dengan kita mengetahui dalil mereka, kita tambah ilmu, kita bisa bertoleransi terhadap perbedaan yang terjadi. Bagaimana pandangan kawan-kawan Nahdlatul Ulama? Yang tentu rujukan fikihnya adalah madhab Syafi'i atau pendapat-pendapat Syafi'iyah, ulama-ulama madhab Syafi'i. Di dalam kitab-kitab madhab Syafi'i, seperti misalnya kitab Fathul Qari, kitab At-Tadhib. Saya dulu ketika di kampung di Madura, alhamdulillah hatam kitab ini. Kemudian juga di dalam kitab Kifayatul Ahyar, termasuk juga jemaah sekalian di dalam kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahib Al-Arba'ah yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Jaziri, di mana Abdurrahman Al-Jaziri ini ya juga menjelaskan pandangan ulama-ulama Syafi'i ya terkait dengan pelaksanaan salat jamak takhir. Apa kata ulama-ulama Syafi'i?
Amma tartib wal muwalat baina as-salataini fi jam'i ta'khir fa huwa masnunun wa laysa bi syartin. Adapun tertib, berurutan, berkesinambungan, ya, di dalam pelaksanaan sholat jamak takhir itu bukan menjadi persyaratan, itu hanya sunnah. Ini di dalam pandangan madhab Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'i. Apalagi jamaah sekalian, kalau pelaksanaan sholat jamak takhir itu bertepatan dengan pelaksanaan sholat isya, ya, di masjid tempat kita singgah, maka sebaiknya melaksanakan sholat isya dulu, kemudian maghrib. Sholat isya bermakmum kepada imam tetap di situ. Itu di dalam kitab Al-Fiqhul Islami karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama madhab Syafi'i. Jelas ya kenapa kawan-kawan NU yang bermadhab Syafi'i melaksanakan sholat isya karena tidak dipersyaratkan berurutan alias Bagaimana pandangan kawan-kawan Muhammadiyah yang tentu rujukannya adalah putusan atau fatwa tarjih. Di dalam fatwa tarjih Muhammadiyah tahun 2015 dimuat di dalam Suara Muhammadiyah tahun 2016, ya, tentang pelaksanaan sholat jamak takhir. Ada beberapa hadis yang dikaji jamaah sekalian di dalam fatwa tarjih ini. Di antaranya adalah hadis Bukhari dan Muslim. Tentu hadisnya sahih. An Anas ibni Malik, bersumber dari Anas bin Malik, berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu, kalau Nabi melakukan safar sebelum zuhur, misalnya berangkat safarnya jam 10 pagi atau jam 11, intinya sebelum zuhur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhara adh-dhuhra ila waqtil 'asr. Nabi mengakhirkan pelaksanaan salat zuhur ke waktu asar. Artinya Nabi melaksanakan salat jamak takhir. Di dalam hadis ini dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang salat jamak takhirnya Nabi, ternyata jemaah sekalian tidak secara detail Nabi atau para sahabat menjelaskan tentang teknis pelaksanaan sholat jamak takhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak dijelaskan secara teknis bagaimana pelaksanaan sholat jamak takhirnya Nabi, maka kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah berpandangan pelaksanaannya fleksibel, bebas. Seperti kasus yang kita alami tadi, mau melaksanakan maghrib dulu kemudian isya, atau isya dulu kemudian maghrib, itu bebas untuk kita pilih. Di dalam fatwa yang lain jemaah sekalian, kalau bertepatan dengan pelaksanaan sholatnya imam tetap di masjid atau musola tempat kita singgah, maka dianjurkan untuk ikut sholat bersama imam tetap terlebih dahulu. Fatwanya, pendapatnya mirip sekali dengan fatwa pendapat ulama-ulama madhab Syafi'i. Jadi ketika bertemu dengan imam tetap, maka disunnahkan untuk apa? Sholat isya dulu bersama imam tetap, baru kemudian
Itu jamaah sekalian. Yang repot itu saya, karena saya ditunjuk untuk menjadi apa? Imam, kepala rombongan. Bagaimana cara mengkompromikan dua pendapat yang berbeda ini? Maka kemudian saya mencoba untuk mengkompromikannya jemaah sekalian. Bagaimana cara mengkompromikannya? Pertama, saya ajak kawan-kawan Muhammadiyah dan NU untuk sholat isya bermakmum kepada imam tetap. Selesai pelaksanaan sholat isya bersama imam tetap, saya berdiri menyampaikan pengumuman, Bapak Ibu yang belum melaksanakan sholat maghrib, saya imami. Maka kawan-kawan salafi yang belum sholat maghrib bisa bergabung. Setelah sholat maghrib selesai, saya berdiri lagi dan menyampaikan kepada jamaah sekalian, baik jamaah kita maupun jamaah yang lain, karena di kapal itu kan banyak jamaah. Saya sampaikan, Bapak Ibu yang belum melaksanakan sholat isya saya imami secara qashar 2 rakaat. Maka kemudian ada kawan-kawan yang keluar karena sudah merasa apa? Sholat isya. Ada yang tetap melaksanakan sholat isya. Artinya apa? Sholat isyanya dua kali. Termasuk saya. Selesai masalahnya? Selesai kan? Kita kompromikan. Belum selesai ya mas sekalian. Ada masalah baru. Bolehkah melaksanakan sholat wajib 2 kali? Ini masalah yang kedua. Boleh tidak jemaah sekalian melaksanakan sholat wajib 2 kali? Boleh. Kalau boleh, saya akan sampaikan hadis Nabi, hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu salatan fil yaumi marrataini. Janganlah kalian melaksanakan salat wajib 2 kali dalam 1 hari. Itu enggak boleh, kata Nabi. Masalah kan? Masalah. Saya ulangi lagi hadisnya. Ya, ini terdapat di dalam banyak riwayat. Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Abu Dawud dan yang lainnya. La tusallu fil yaumi marrataini. Janganlah kalian melaksanakan sholat wajib 2 kali dalam 1 hari. Masalah kan? Masalah. Pertanyaan berikutnya, apakah ada dalil-dalil yang berbeda dari hadis ini? Ternyata ada dan banyak jemaah sekalian. Ya, di antaranya ya. Hadis Mu'ad bin Jabal. Ya. Mu'ad bin Jabal salat isya bersama Nabi di Masjid Nabawi. Setelah selesai salat isya bersama Nabi di Masjid Nabawi, ia kemudian pulang ke kampungnya yang ternyata di situ kaumnya telah menunggu dia untuk apa? Menjadi imam bagi kaumnya. Ini kebiasaan menjabat, bukan hanya sekali 2 kali. Jadi sering seperti ini. Karena Mu'ad bin Jabal didaulat, diminta oleh kaumnya untuk menjadi imam. Sementara Mu'ad bin Jabal ingin sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Maka kemudian apa yang terjadi? Mu'ad bin Jabal sholat 2 kali. Sholat isya 2 kali. Yang pertama bermakmum kepada Nabi di Masjid Nabawi. Yang kedua ia menjadi imam di kampungnya. Kemudian Mu'ad bin Jabal
laporan kepada Nabi, bertanya kepada Nabi tentang kebiasaannya itu. Apa jawaban Nabi? Wahai Mu'ad, salat yang pertama kamu lakukan bersama saya di Masjid Nabawi ini, kamu mendapatkan pahala salat wajib. Sementara kamu menjadi imam di kampungmu itu, kamu mendapatkan pahala salat sunnah. Itu jemaah sekalian. Kemudian hadis yang lain terkait dengan pelaksanaan sholat 2 kali. Ada 2 sahabat melaksanakan safar, ya, melakukan safar. Di tengah jalan 2 sahabat ini tak mendapatkan air. Maka kemudian apa? Bertayamum, kemudian sholat. Setelah selesai sholat, mereka mendapatkan air. Ketika mendapatkan air, 2 sahabat ini berbeda pandangan. Sahabat yang pertama tak mengulang sholatnya meskipun mendapatkan air. Sudah mencukupkan dengan sholat pakai tayamum tadi. Sementara sahabat yang kedua, karena mendapatkan air, ia berwudu dan mengulang sholatnya, alias sholat berapa kali? 2 kali. Sesampainya di Madinah, 2 sahabat ini melapor kepada Nabi SAW dan menjelaskan, ya, peristiwa yang terjadi itu. Apa jawaban Nabi SAW? Nabi berkata kepada sahabat pertama yang tidak mengulang sholatnya, asobta bis sunnah, ya, asobta sunnah, kamu telah sesuai dengan sunnah. Wa ajza'atka sholatuka, dan sholatmu berpahala. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat yang kedua, apa kata Nabi? Lakal ajru marrataini, kamu mendapatkan 2 pahala. Keduanya dibenarkan oleh Nabi SAW. Tidak ada yang disalahkan. Artinya apa? Boleh mengulang sholat, boleh sholat 2 kali. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tambah ke masalah berikutnya. Bagaimana kalau kita yang musafir telah melaksanakan sholat jamak takdim? Misalnya nih, kita saat tiba waktu zuhur berhenti di sebuah masjid, kemudian apa? Melaksanakan sholat jamak takdim, qasran. Zuhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat di waktu zuhur, jamak takdim qasar. Kemudian istirahat di masjid itu sampai datang waktu asar. Ketika datang waktu asar, masjid itu akan melaksanakan sholat apa? Sholat asar berjamaah 4 rakaat diimami oleh imam tetap. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Apakah kita cukup istirahat layan-layan atau ikut sholat lagi? Ini ada hadisnya jemaah sekalian.